Ngantuk banget deh. Parah. Tadi gue lagi tidur begitu diliatin sih. Ini kamera udah nyala. Pantau gue. Enggak apa-apa kalau gini. Emang gitu. Ya begini lah. Halo. Di balik kamera. Selamat malam. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Selamat menikmati. Sawadikap. Kapun. Balik lagi di acara program Sarang Ide yaitu Micet. Minum cantik. Kita orang ini mah Ngantuk kayaknya nih. Semakin malam. Semakin malam. Panas semakin turun. Semakin dini. Matanya cantik lah. Nah, ini mata ngantuk ya. Bukan mata Najwa ya. Kan gue kata juga apa tuh pasti kena tuh. Mata batin juga. Mata batin. Saya bukan dulu. Sabar. Kita mau bahas apa nanti? Oke, episode kali ini kita bakal bahas fenomena yang brengsek banget, anjing banget. Oke, banyak di sosmed yang ketika dia mungkin lulus prakerja ya. Prakerja dapat duit loh, Dan. Iya, maksudnya kan dia ikut kelasnya, mungkin kelas digital online-nya, terus mereka langsung terjun. Oh, ini banyak kejadian ya? Iya, tiba-tiba langsung terjun, tiba-tiba bikin agency atau tiba-tiba bikin sosmed maintenance atau foto produk dengan harga yang Luar biasa. Luar biasa. tapi di luar nalar. Di luar nalar. Ya, Oh, yang harganya bagus. iya, di luar negeri dah harganya. Jadi apa judulnya? Enggak pakai judul. Nggak pakai judul. Bahas aja jangan Bahas aja. Jangan kasih judul. Ini belum ada judul. Belum ada judul. Jadi kalau misalnya mau judulin sendiri, ya judulin Ya ya. udah. Belum aja. Oke, kita masuk ke intro dulu bangsa. Oke, jadi pembahasannya tentang orang-orang atau komunitas atau pelaku digital yang tiba-tiba membanting harga di momen-momen seperti ini. Dari mana kita mulai bahas, Rey? Gue sih ngeliatnya karena pandemi. Karena pandemi. Jadi Karena pandemi kenapa dia nggak gratis aja nolong gitu? Lalu mati keadaan konyol kan tak kerja ngeng beda. iya juga sih. Iya kan? Gue sempet kepikiran begitu Gue juga. dulu begitu. Fotografer membantu. Semua orang ngirim barang ke gue kenyang. Ya nggak apa-apa lah, gue nyari kenyang. Tapi lu di endorse kan? Enggak bos, Oh, enggak. bener-bener Yang penting kenyang. Pure gue ikhlas. Jadi kalau lu bos. yang punya Itu usaha, udah kelar. Udah baru mau gue promoin di samping. Bayarnya di Pak Kuda. Tapi lock juga kan? Bro, Bayarnya disembah, makasih bro. Pak Kuda, bro. Bro, thank you, bro. Gitu. Gimana? Mungkin ngeliat itu jadi kayak ada peluang sih kalau gue bilang. Ya gue juga nggak menyalahkan. Iya. Cuma maksud gue, bro, hargai pasar bro, gitu loh. Maksudnya ya bukan jadinya malah gue bukan bilang servis kita sebenarnya mahal gitu loh. Cuma dengan lo punya standarisasi berarti lo juga menjaga apa kesejahteraan lah buat yang lain, pelaku seni lain. Iya. Karena buat gue sih marketing ataupun digital marketing ataupun apa itu ya buat gue itu pelaku seni juga cuy. Iya Bener. bos. Seni Marketing dalam is marketing ya, art, gue, seni iya. pemasaran ya. Iya. Iya dong. Gue juga bingung ya maksudnya kenapa jarang banget ada agensi ngebuka omongan ini gitu loh. Iya. Nah, Gitu. naik katanya suara hujan udah mulai naik, bro. Hujan nih di luar. Hujan gerimis aja. Ikan teri diasinin. Jangan menangis aja. Menurut lo gimana nih dengan fenomena luar biasa ini bagi kaum urban? Lo kan desain tuh Ngenes banget. Dan ini gue rasain malah sebelum pandemi. Itu Dulu dulu sebelum 2016 atau 2017. Wah itu ngerusak gara-gara freelancer.id gue rasa. Jadi bukan ini Harganya 50.000, 25.000. nah, bukan freelancer.id juga. Lu tahu kan fenomena banyak tuh di Instagram jasa logo, di jasa bikin logo 50.000. Iya. Itu gue jadi ceritanya ada yang mau bikin logo e-commerce, dia mau bikin usaha online gitulah di IG, Iya. ya kan? Nah kenal sih sama gue emang, ngechat tuh, Kak bikin logo berapa? Dia bilang,
oh untuk apa dulu nih? Oh, Gue lihat gitu. dulu kan, Lu lihat dulu ya, segmennya. dia segmennya dia apa? Kalau misalkan perusahaan gede kan, Beda harga. Nah seru nih. Nah ini gimmick baru. Oke. Nah aku suka yang begini nih. Keren aja. Jadi, oke lanjut ya. Lanjut. Jadi, Gimana? aduh kan gue lupa tuh tadi mau ngomong apa ya jadinya tuh. Ini aja kebanyakan gimmicknya aja. Gimik lu nggak ada giveaway. Itu gimmicknya natural banget. Gue nggak expect asli. Sebelum semuanya gue mikir. Kebanyakan gue tahan kadang-kadang. Jadi tuh dia ngechat gue, dia pengen nanya, terus gue tanya kan segmennya buat apa? Dia bilang buat jualan online. Oh ya udah, harganya gue kasih. Produk-produknya. Ya produknya gue tanya dia mau jualan baju lah gitu, baju gitu. Nah yaudah, gue kasih harga gue untuk kalau online ya, online shop kayak gitu nih segini. Berapa sebut aja. Sebut aja bang. Ya waktu itu gue kasih murah loh dia, karena kenal kenal kan. Gue kasih nggak nyampe 1.000 loh itu. Oh iya. Gue kasih juta. nggak nyampe 1.000 sama gue kasih. Terus dia bilang kok mahal banget. Dia Padahal bilang kasih GoPay masih kembali. Masih kembali. Ya kan? Bener ya? Oh Ya kan? enggak. Oh enggak. Masih ada di atas, Masih di ada atas di GoPay. atas. Oke. Di atas GoPay. Kok mahal banget kak? Aku lihat di IG dia bilang kalau bikin logo cuma 50.000 kata dia. Aduh, gue bilang, gue balas itu 50. Yang bikin logo Coca-Cola nangis. Enggak, sekarang logikanya gini aja Mam, ya kan? Logikanya kalau misalkan bikin logo 50.000, stempelnya 75.000. Nah, Stempel, lu cek Stempel harga logo lebih murah daripada harga Paten. stempel. Nah, Paten. terus gue bilang kan, aduh, itu kayaknya nggak cukup buat rokok dua bungkus aja udah kelar itu. Oh, lu balas Sehari sedikit. nggak cukup. Kalau misal, ya udah nggak apa-apa kalau emang mau gue bilang kalau emang mau pakai yang logo di sana, yang pakai logo 50.000 itu nggak apa-apa. Tapi kalau suatu saat nanti ada logo yang mirip, gue bilang jangan ngeluh. Gue bilang emang kenapa kok gitu? Ya biasanya rata-rata cuma pakai template diubah dikit gini atau enggak gitu segala macem lah ya. Tapi salah gak kayak gitu bikin logo? Enggak salah juga sih. Cuman tapi karena kan kalau gue kan lebih yang Nggak ada esensinya aja ya, Iya, logo dan ya, kalau jadi. gue kan emang bener-bener gue lihat dulu nih apa kebutuhan dia apa, terus logonya kayak gimana, mau logo kayak gimana, terus filosofinya apa, itu kan gue sketch lagi, gue coba jadiin jadi satu logo kayak gitu. Jadiin arti dari warna. Nah, kayak psikologi gitu, warna, psikologinya jelas warna ya. apa segala macam. Karena itu ada sekolahnya ya. Ada sekolahnya pak, Biar mahal. Bayar. Bayarnya mahal. Tapi kalau tadi lu bilang itu salah apa enggak, buat gue salah. Salah. Karena buat gue logo itu identitas produk. Iya, dari identity. brand, ya kan? Brand identity. Mau manapun yang Bapak hebat, besok buka kelas ya? nanti ya saya cepetan. Saya biasa main di balik layar, tapi kali ini saya di depan layar. Sama saya juga pak. Itu jadi host. Hai pemirsa. Lanjut. Kalau gua kalau brand itu logo itu ngomongin logo ya. Iya. Marketing itu kan aspeknya banyak. Iya, benar. Dari segi visual, dari segi grafis, grafis sama visual sama. Visual sama. Iya, malu agak ngantuk. Iya agak ngantuk. Agak Saya tahu. ngantuk saya. Saya tahu. Dari segi copywriting, Iya. apalagi itu dari segi tone apa ya? Tone and manners sebutannya. Tone and manners lah Iya, gitu iya. kan bahasanya. Terus ya itu kan punya identitas nyawanya masing-masing gitu. Iya. Setuju. Gitu. Bahkan sebuah ya lu meskipun lu ngeliat logo Nike yang cuma centang gitu doang, mohon Iya. maaf nih bos, swoosh itu buset dah, buset dah, woi. Seadanya kan lu Padahal jarang kalau iya, Jack Mania aja begini. logonya cuma begitu doang, mohon maaf itu. Tapi emang sebenarnya kalau bicara soal logo itu gue setuju sama yang diutarakan si Konek. pelaku desain gitu kan, maksudnya dia ngebuat desain sama dari yang memasarkan gitu kan atau menawarkan sebuah kredensial gitu kan. Iya, gue paham banget karena kenapa itu bakal lu bawa sampai brand lu itu berproses gitu. Dan dari logo itu kan ntar bakal Rumit turun loh ke, itu. ke Kevi juga, ke visual dari segi warna kita pakai juga dari warna logo. Iya, Dia pakai warna betul. logo apa, kita turunin lagi ke visualnya kayak gimana. Itu bakal turun kemana-mana dari logo. Nah, jadi setelah lu bikin logo, stempelnya warna apa, itu juga lu pertimbangin bro, gitu kan. Ya bener, stempelnya 75.000. Masa lu hargain bikin logo gocap yang bener aja. Gue gitu kan. warkop 3 kali udah habis. Nah, kesian. Akhirnya gimana? Bikin Akhirnya apa? enggak.
Nggak bikin. Nggak bikin kan? Karena menurut dia masih kemahalan harga. Tapi pas lu lihat hasil logonya gimana? Dia nggak ngasih lihat hasil logo. Berarti belum sempat lu kerjain. Belum sempet gue kerjain, dia baru bergen doang, menawar sama gue. Terus gue bilang cek ombak ya. ya nggak bisa, gue bilang kalau segitu. Cek ombak Ya ya kocak. Allah, Gila sih gila. 50.000. Makanya gocap, oh ya udah sama gue 25 50.000 itu sekali ngisi bensin doang, habis motor. Tapi itu baru elemen kecilnya maksudnya. Iya. Itu baru grafisnya doang. Isi as a marketing hall-nya, jasanya itu dibikin lebih murah lagi. cuy. Asli. Itu maksud gua 600.000 untuk sosial media. Maintain. tips dan Asli. desain Dan upload setiap desain, hari. terus jadi adminnya juga. Oh my God. Enggak, udah gitu udah Oh my 600. Lord. Udah gitu 600.000 revisinya nggak tahu diri. Gue pengen timpa sama gue asli. Iya. Banyak maunya. Gimana coba? Apa yang kalian nih ada solusi kah atau ada Baru pertama kali gua denger dia ngomong kalian. Kalian. gimana dong? Lu pada nih. Lu lebih cocok. Itu. Iya Itu benar. baru lu yang gue Iya. kenal banget. Ini lu pada nih gimana ya? Ada solusi kah atau ada apa yang lu harus jadi pelaku juga buat nyari pinggiran selain dari sarang ide ini sebagai digital marketing? Emang anjing lu kalau main pinggiran. Kalau gue sih sebenarnya nggak masalah mereka kayak gitu. Toh memang pasarnya ada. Cuma masalahnya ketika lu melakukan hal seperti itu, lu mengeduket pasar dengan apa ya? Dengan harga segitu lu udah bisa mereka jadi ekspektasinya tinggi gitu. Iya. benar. Nanti dia dibandingin. Iya. juga kan? Iya. Padahal lu juga nggak suka kan bandingin sama anak tetangga. Enggak, jangan dong. Masa anak tetangga. Sesimpel itu sih Kami sebenarnya. pekerja seni butuh dihargai. Karena biar gimana pun kasihan cuy, graphic designer coba lu daftar gitu kan ke mata kuliah terus Iya. habis itu lu ngambil graphic design. Ngap-ngapan lu. Ngap-ngapan lu, bener deh. Ngap-ngapan Ngap-ngapan dari mikir, kerjain tugas sama bayar. Iya kan? Software berbayar alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan kan. Sekarang Software-nya per bulan udah berapa itu kan? Iya, yang kalau misalkan yang di- standarnya 250.000. 250.000 ya. Pak, itu yang 600.000 kerekan semua, Pak. nggak berbayar, berbayar. gratis gitu kan. Tapi sih kalau misalkan di apa namanya kita breakdown gitu secara satu gitu kan, budget untuk lu mengiklan secara digital pun juga nggak murah kan? Sebenarnya bukan masalah murah atau enggak. Murah atau enggak Efektif. itu kan sebenarnya relatif. Ya. Nah, Balik lagi ke objektifnya apa, balik lagi ke apa ya, target marketnya mau kayak gimana, ya kan? Ya sangat-sangat apa ya, kayak art lah, lu nggak bisa mendivine sesuatu jadi kayak oh ini harganya segini Iya. segini gitu, nggak bisa bos gitu. Kalau emang pas target marketnya lu dapat murah dan lu konsepnya juga ya biasa aja, harganya juga nggak ditekan gitu loh. Nggak ada first impression yang bagus gitu ketika lu Nah. bayar desain yang 100.000. sorry. Enggak, gue bukan yang ngejek-jelekin tapi ya emang jelek. karena kan itu Sumpah, emang agak sulit kan, maksudnya untuk ngegabungin antara apa namanya materi suatu konten gitu kan dengan dimana tuh visualnya tuh harus membuat si para audiens Terdistract. itu mengerti gitu, Mengerti. gitu kan akan message yang disampaikan. Dan juga Coba lah kau mengerti. ketika si orang itu ngelihat Tiba-tiba ada mic. dan ketika si orang itu ngeliat konten itu langsung terdistract, oh apa nih kan kayak gitu kan. Dan itu kan skill sebenarnya. Untuk kerja keras itu otak. Lu nentuin target market aja kita harus riset. Alhamdulillah. Ya kan? Masya Allah ini mah kita mau udah pakai peci juga. Aduh, udah mau tobat ini mah. Kita kan gak cuma modal bacot doang gitu kan, biar gimana pun juga pasti memikirkan aspek-aspek di dalam situ gitu loh. Sebenarnya yang paling benar kalau seorang marketing, apalagi digital marketing, itu harus bisa memikirkan apa ya, value apa yang dikasih ketika dia mengerjakan sesuatu. Let's say kayak lu ngerjain suatu website ya, simple like that, ya kan? Let's say website. Ketika lu ngerjain itu dan lu memutus suatu proses yang bisa menghemat ratusan juta lah ibaratnya. Yes.
lu hargain ratusan juta itu pun sebenarnya nggak ada masalah karena sebenarnya lu udah memberikan aset valuasi yang lebih baik gitu loh. Bener banget. Karena apa ya, gue bukan bilang gue expert di dunia digital, tapi ya dunia hitamnya digital marketing, dunia putihnya digital marketing itu ya gue udah sempet selamin lah. Dengan lu bandingan harga kayak gitu, gue bilang bukannya makin orang tertarik, malah jadi ya udah mending gue belajar aja sendiri, gitu nggak sih? Iya kan? Malah jadi nggak sehat ya. Iya karena kayak, oh ya udah gue belajar aja sendiri, gitu kan? Kalau emang lo mau kasih jasa dengan punya expertise, ya kasihlah servis tuh yang oke gitu loh. Jangan cuma oke, lo bisanya apa? Ini. Bukan gitu bos. Marketing tuh listen. Lo harus lihat, dengar kemauan klien lo apa, objektifnya apa, baru nih terapin gitu. Terus kalau gue kayak gitu biasanya ngelakuin. Bang, bikin akademi aja udah bang. Waduh. Over lagi aja. Bang, kita kliennya gimana? Kesian nanti. Domelin sama Boy. Ke bawah juga. Akhirnya ada mention. Gue udah diboking sama dia seminggu. Nanti pakai kayak gitu diem-diem bang. Jadi selama ini open BO. Dah bang. Ya makanya kita bisa grab apa ya klien-klien multinasional kan Multinasional, ya iya. karena service yang kita kasih Bener. nggak cuma ya udah nih asal jadi nih Asal ya jadi. Lu butuh ini nih gue kasih. Udah gitu doang. Ya nggak gitu juga ya. nggak gitu. Dan ada long termnya ya. Dalam bahkan kita malah lebih sering bukannya apa ya, bukannya ngikutin klien tapi kadang kita malah mendebat. Iya, Ya, karena kita ada kasih masukan. insight Iya, gitu. benar. Kita nggak mau mereka tuh kejebak di suatu apa ya ekosistem yang salah malah Benar. nantinya. Kayak misalnya lu build something kayak apa ya, misalnya Instagram lu fokus ke situ dan sosial medianya lu bangun, terus padahal target market lu nggak ke situ gitu. Iya, bener. Padahal Kalau misalkan dari Doi bicara atau menekankan soal value, nah itu tadi pentingnya. Karena kenapa? Ya dari yang tadi disampaikan gitu kan. Karena biar gimana pun kita sebagai yang ngerjain gitu kan, yang ngerjain atau mungkin lu si kerjain apa emang? banyak si ngerjain gitu kan, padahal si kosong. Tapi ya gitu. Tapi kalau gue sih termasuk yang memang tipikal lu pasang harga dulu gitu loh. Oh. Karena biar gimana pun Nih, coy. dengan adanya sebuah price gitu, lu bisa mengkalkulasi itu untuk mencapai objektivitas yang dimaksud tadi, gitu kan? Karena banyak channel kan di dalam digital marketing kan. Jadi, nah dengan kita memiliki budget yang proper, lu bisa menentukan channel mana yang akan lu ambil yang memang cocok juga sama target pasar yang tadi, gitu kan? Gitu. Jadi maksudnya sebenarnya tuh budget tersebut itu bukanlah kita makan sendiri kok. Biar gimana pun kita juga membagi ke para vendor gitu kan. Biar gimana pun ada dong. Gitu kan. Iya, bener. Enggak gitu. Sebenarnya kita kan juga mikirin ROI dari si klien. Yes. Intinya di situ. ROI ke klien, ROI itu Nah, mungkin investment. nah itu. Jadi ROI return of investment. Jadi misalnya let's say kayak lu bayar desain yang 600.000 dan segala macamnya impactfulnya kayak gimana, next termnya kayak gimana. Kalau kita sebagai profesional di dunia digital marketing itu pasti akan melakukan riset, insight dan semua segala macamnya untuk pengembangan ke depan. Karena di dunia digital semua tuh bisa diukur, measurable banget gitu. Iya, proyeksi dan lain-lain. Proyeksinya segala macam. Yes. Dulu Banyak loh. Itu ada banyak Ada. metriknya gitu. Banyak. Reportnya pun juga bisa lu lihat sendiri gitu kan. Bahkan progres yang dihasilkan juga bisa lu tracking sendiri. Bener gak sih? Bener. Ya kan? Dan itu nggak gratis dan nggak murah bro gitu kan. Jangan sampai kalau misalkan emang ternyata ini para UKM sebenarnya sih kita Support maksudnya banget, support support, banget gitu kan. support. Maksudnya juga ngerti gitu loh, di balik situ juga pun juga kita keluar budget. Ya nggak sih? Support. Ya kan? Support sih support. Cuma ya jangan keterlaluan. Kalau buat gue jadinya malah kayak gini, gue berpikir dibanding lu ngambil service yang murah-murah kayak gitu, mendingan lu langsung pelajari. Iya. Nah, banyak kok toolsnya. Itu banyak di YouTube pun banyak. Banyak semua, lu tinggal keyword lu apa, lu mau belajar apa di situ ada. Itu banyak, udah banyak banget. Betul banget. Jadi kayak buat mereka-mereka yang
mau memulai usaha nih gitu kan, oh itu kan sekarang ada yang namanya YouTube ini ya, YouTube Academy gitu, bener gak sih? Ya kan, ya kan ada YouTube Academy, lu bisa cari apapun gitu di dalam keyword itu, lu bisa pelajari tentang mulai dari gimana sih, mulai dari apa nih yang bisa dipelajarin? Itu banyak Kan? Tapi sebenarnya kalau gue bikin kelas kali ya, gitu kan? Ya kan sih? Nah, kalau gue mau memulai bukan memulai maksudnya ketika lu ngomongin sebuah soal digital marketing, yang harus lu ketahui pertama kali itu adalah marketing itself. Yes. Jadi digital marketing itu cuma part kecil dari marketing gitu. Dan sebelum lu tahu mikirin marketing, you have to know the business itself gitu. Jadi jangan sampai nih marketingnya kemana, salesnya kemana, bisnisnya gimana kan jadi nggak ketemu gitu. Bener-bener banget itu. Asal karena balik lagi nanti bisnis lu sendiri yang gak jalan. Dan kita sangat menghargai kita menggunakan tools-tools yang bukan kita maksudnya mau pamer atau gimana ya, kita pakai sesuatu yang berbayar meskipun juga kita ada savingnya juga dengan misalnya kita coba pakai yang student atau apa ya, tapi kita mencoba untuk menggunakan yang berbayar karena mereka itu menyediakan tools itu karena ya buat digunakan. Kita pakai tools mereka nyiptain itu nggak gampang bos. Ya, orang bikin Photoshop software, bikin Illustrator ya kan. Ya. Adobe Family lah. Iya kan. Nah mungkin kalau yang jiwa-jiwa kerekan kayak yang tadi keluar dari suara sumbang kita nggak bakal nyampe, karena kenapa? Ya gimana nih gitu kan? Walaupun gimana pun tuh gimana kan? Bagaimanapun sebenarnya gini, kalau dibalikin case-nya, lo bikin konten dari software piracy, terus konten lo giliran di piracy lo ngomel. Benar. Itu padahal itu sumbernya aja lo udah dapetnya bikin konten itu dari piracy. Agree. Dan kalau misalkan soal piracy tadi ya gitu kan, biar gimana pun lu dapat kerekan, lu nggak bakal nemu tools yang lengkap kok. Di situ juga terbatas. Betul. Pasti ada aja bug atau segala macam kalau di crack. Balik lagi nih ke desain, coba ceritain deh tuh gimana kalau misalkan tools yang kerekan. Lu pasti pernah. Gue pernah. Jujur gue pernah pakai kerekan waktu kuliah, kan belum punya duit banyak tuh. Itu berproses pasti. Berproses. Nah, ya kayak misalkan ada aja yang tools-tools yang nggak bisa dipakai, yang dengan kalau kerekan pertama, kalau di Adobe Family itu ada cloud. Ada cloud, dan misalkan itu tersinkron ke semua software Adobe. Jadi kita misalkan kayak dari gua pengen pakai misalkan dari AI, terus gua pengen pindahin itu ke Photoshop untuk jadi satu elemen. Itu ntar ketika kita copy si smart object-nya itu, nanti dia bakal, kalau yang lu pakai yang original itu bakal ke save di historinya, itu bakal ke save. Biarpun lu udah close, lu buka lagi itu ada historinya dan lu bisa tinggal pakai doang. Itu tinggal lu drag lagi, lu pakai. Jadi lu nggak perlu nyari-nyari folder. Ini ada di mana. Itu udah kesimpen. Itu enaknya kalau lu pakai yang original. Kalau yang crack kan yang piracy itu nggak ada, itu nggak bakal bisa kepake. Fitur itu nggak ada. Ya makanya balik lagi, kenapa mereka mungkin bisa ngasih harga murah ya mungkin karena ngejar quantity. Kalau bahasa gimana nih? Kali banyak kali sering. Mananya kali mati, bos. Gini, Bang, gue nanya sama lu. Karena kita dukung UMKM banget nih, kasih lah edukasi. Lu sebenarnya kalau punya bikin produk atau lu bikin jasa, apa sih yang lu harus bangun pertama kali, Bos? Yang harus lu tahu, apakah tentuin STP, segmentasi target posisi, itu kan menurut gue penting banget tuh. Kalau gue bilang ini, kalau kita ngomongin bisnis beda lagi dengan marketing, bro. Iya kan, marketing aja, Bos. Iya. Tapi kalau ada kelasnya. Seru kali, bener. Oke. Bikin kelas, cuy. Iya. Jadi kalau misalkan emang ternyata lu butuh insight-insight tentang tersebut gitu kan, maksudnya ilmu-ilmu tersebut, kalau emang ternyata lu setuju gitu untuk bikin sarang ide ini ada channel kelasnya gitu atau mungkin channel belajarnya, ya lu tinggalin aja. Makin banyak yang komen, makin banyak yang ngasih insight ya, kita pasti bakal buat kok. Kalau ada pertanyaan ya masukin aja, kita akan iya, jawab. betul, open kok, gua open banget. Jadi gimana tadi pertanyaan gua? Pertanyaan gimana tadi? Nah tuh, Mau bikin sebuah ya gitu. apa jadi yang begini. paling penting yang paling pertama yang harus disiapin para UKM yang memang mau memulai bisnisnya. Ya, dia udah punya produk dan gue bingung harus Masak gimana nih, analoginya kan
sekarang udah online. Gue biasa dagang pinggir jalan, trafficnya di pinggir jalan, sekarang trafficnya di digital. Ya. Betul dong. Online Gitu. offline gitu. Bener. Sebenarnya jangan lu paksa gini. Benar itu. Iya. Mungkin ini banyak ya pelaku-pelaku di dunia digital marketing yang kadang menyesatkan gitu. Kayak misalnya nih, dia biasa offline, terus langsung dipaksain bikinnya website segala macam dan bla bla bla, bikin e-commerce. Padahal sebenarnya udah banyak marketplace gitu. Iya. Tinggal lu maximize aja di situ gitu loh. Kan masanya udah luar biasa. Iya. Mereka udah bakar duit buat ngiklan di TV, ngundang band Korea. Betul. Makanya kalau Undang pemain bola terkenal. makanya kalau gue selalu ngajarin itu tuh kayak analogi gitu. Misalnya kayak lu jualan di pasar nih, ya kan? Berarti itu kan pasar itu ada trafficnya kan? Iya. Traffic itulah yang menciptakan transaksi karena orang ada attention di Iya. situ. Tuh. Ada AIDA, attention, interest, desire, action. Nah, Cakep. tuh, diulang Aida itu diulangi. Jadi tulis di Pokoknya bawah. belakangnya Editor ya. Attention, interest, desire, action. Attention, interest, desire, action. Attention, interest, desire, action. Banyak lah maksudnya dari untuk strategi-strategi sendiri yang bisa dipelajari gitu. Yaitu namanya marketing yang berkembang. Tuh, Gede banget. Betul, setuju banget. Oke, dari penjelasan lu tadi tuh berarti apa itu yang harus disiapin para UKM atau UMKM di Indonesia lah khususnya biar kita maju bareng-bareng gitu. Iya. Mau belajar. Mau belajar. Itu dulu. Kemauan mau belajar. Jualan gimana? Jualan nggak seminter kan? Enggak gratis sumpah lu tinggal tonton kok. Kagak ada bayar-bayar. Iya, karena maksudnya kita dari klien pun udah nutup gitu. Kita lagi udah nutup. Oh iya Klien benar udah sih. nutup gitu. Bener. Buktinya bisa sampai ada nih channel Sarang Ide. Sampai beli alat. Alat beli sampah bed. Alat nggak murah bos. Sampai punya kantor bos gitu. Makanya kalau lu mau mulai bisnis itu ya yang pasti satu, kalau mau tahu digital marketing harus tahu dulu marketing itu apa. Baru lu masuk ke digital marketing karena semua itu ada korelasinya. Nanti gimana lo mengkoneksikan antara offline dan online atau online ke offline gitu. Jadi itu Sesuai pembelajaran nih IMC. Iya. Integrated Marketing Communication ya kan sih. Ya dong. Jarang nih. Pokoknya Sarang Ide episode kali ini isinya daging. Daging, semua, daging, Sob. daging, daging. Gimana tuh? Ayo. Ini apa sih kita di sini? Emang. Mulai ngomong potong mulu. Lanjut. sampai mana tadi tuh gue juga lupa. Korelasi. ICM tadi ICM. Iya, apa gue juga lupa tuh jadi itu. Marketing sama digital marketingnya. Oh iya, kalau lo mau Offline. belajar, maksudnya mau mulai bisnis, apalagi kalau mau soal pemasaran ya, pemasaran sama dengan marketing beda dengan sales. Itu harus dibedakan. Marketing sama sales itu memang berkaitan tapi sangat-sangat berbeda dalam pelaksanaannya. Nah, ketika lo terjun untuk memutuskan digital marketing, lo harus tahu tadi koneksi antara online ke offline atau offline ke online. Wes, lagi syuting dia saya silent dulu. Udah diingetin dari awal. Angkat dulu kali ya. Iya nggak apa-apa. Coba. Siapa tahu klien. Siapa tahu ya? Langsung jawab. Coba kita Jalan ini ya. Klien hidup ini mah. Klien tetap. Klien tetap. Halo yang. Ya. lagi onset nih. Lagi on frame nih ya. Lagi jadi konten ya. Iya gila. Aku lagi jadi host. Jadi lagi direkam suruh diangkat lagi nih. Jadi bingung mau ngomong apa. Nah, di sini makanya kita tuh selalu berusaha buat bikin sesuatu itu jadi lebih fun dan nggak usah dibikin bahasa yang susah-susah sih. Kalau gue bilang nggak usah kayak gitu. Jadi kayak misalnya tadi gue bilang dari traffic yang tadi gue bilang pasar, lu pindahin ke dunia digital dengan lu nggak harus bikin e-commerce. Lu masuk ke kayak apa marketplace aja sebenarnya udah ada trafficnya di situ. Jadi lu nggak usah harus ciptain traffic itu lagi. Yes. Betul sih. Dan, Kasarnya dan itu sering disesatkan oleh para pelaku agency sih kalau gue bilang. bener sih. Karena biar gimana Gimana pun pun korban lagi tuh kayak gitu. Sian dah gue. Ya banyak lah. Banyak. pasti banyak banget. Gua pun dulu waktu zaman gua masih brutal dalam mencari klien, pasti gua akan dibego-begoin klien. Gitu. Cuma seiring berjalannya waktu, kok kayaknya kalau ke gua kayak gini, pasarnya pun jadi nantinya kapok gitu. Iya. Dulu tuh klien-klien yang umurnya udah maksudnya di atas 50 lah klien gitu. Baru melek digital gue. Yes, baru pengen masuk lah kayak gitu ke dunia digital, itu kayak apa ya? Bener-bener buta kan. Iya. Kalau dikecewain jadi ya udah. Ibaratnya Jadi ngasih nggak experience yang buruk justru ya para agensi. Kalau kayak model gua tuh
ya orang-orang yang di atas 50 kan punya desainnya selera desain dangdut kan ya. Ya, taste-nya tuh desain dangdut gitu kan. Nah, kadang pas gue dapat brief gitu kan, dapat brief dari mereka kok desainnya nggak banget ya. Kadang ya itu bener kata si Mamang ini, kita berani ngedebat si klien dengan ngasih insight yang kayaknya mendingan kayak begini. Ya, kalau misalkan kayak gini desainnya tuh nggak enak gini dan tes desainnya tuh udah terlalu kuno. Nih tes desain yang sekarang tuh kayak gini. Dan itu kan ada desain. dasar keilmuannya. Iya benar. Apapun yang kita sampaikan ke klien itu kita harus menyampaikan berdasarkan data, berdasarkan dasar keilmuan, teori-teori itu disatukan dan sudah pernah dilakukan gitu loh. Ada datanya, jadi ada penelitiannya juga. Ya bahkan yang sampai Google ngeluarin Zmod, Zero Moment of Truth, itu kan udah berdasarkan itu nggak pernah berubah kayak gini dari zaman dulu. Itu nggak akan berubah, men. Itu nggak akan berubah selama digital itu seperti itu, ya nggak akan berubah Zero Moment of Truth gitu. Karena gimana sekarang orang kalau mau cari tahu suatu produk tuh pasti ya review macam gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ini sedikit lagi review gitu kan. Kalau untuk dari Zero Moment of Truth sendiri itu kan berarti kan mereka yang tadinya buta gitu kan, buta atas apa yang terjadi di dunia marketing gitu, atau mungkin di digital marketing terutama ya, marketing itu turunannya dari digital tadi kan, bener nggak sih? Karena ini cok logikanya kan sama klarifikasinya nggak nyambung bro. Diliputi ini dia kebebalan. Pengen gue katain boleh nggak sih? Boleh banget. Goblok. Belajar goblok. Ada tuh mungkin kau ingetin emang si goblok. Nah, jadi mungkin yang sekarang juga mau dipertanyakan gitu loh, atau mungkin ya ini gua wakilin kalian gitu. Nah, dimana kalau yang tadi dimana tuh para agensi akhirnya yang disebut memanfaatkan momen, dimana memanfaatkan momen itu dimana untuk si para pelaku bisnis gitu kan, dia yang mau mencoba ranah digital, yang mau mengaktifkan ibaratnya yang tadinya dari offline to online gitu kan. Nah, dia akhirnya mau balik ke siklus dimana tuh online to offline justru, makanya mereka mengeluarkan budget untuk melakukan digital marketing. Bener gak? Ya kan? Dia spend budget nih untuk yang tadinya biasanya dia jualan di pasar, terus wah gue mau bisnis secara online juga nih, gue mau masarin produk gue juga secara online, padahal kan juga ada platform e-commerce sendiri kan. Betul. Yang tadi lu sebutin Udah ada platform marketplace. udah ada platform marketplace-nya tadi gitu kan, dimana kalau misalkan memang ternyata lu langsung nyemplung ke sana, lu nggak perlu bayar jasa yang ini. Betul. Bener kan? Gue nggak usah berproses di situ lagi. Yes, nah itu maksud gue. Nggak usah lu ngalamin yang namanya apa ya, beta testing lah, Nah, error segala macem. Dia itu udah proven, lu tinggal nikmatin hasilnya. Ya tinggal lu gimana cara apa ya, meningkatkan awareness-nya aja. Yes. Nah, balik lagi ke konversi. Kalau kita biasanya nyebutnya konversi, gimana caranya how to digital marketing or how to ads works menghasilkan sales, penjualan gitu. Nah, itu gimana cara kerjanya tuh, Mang? Wah, itu Nah, kalau gue bilang itu banyak faktor ya. Pertama satu, kita harus tahu dulu produk kita itu produk online atau produk offline. Itu divine pertamanya, harus kategoriin pertamanya. Kalau produk kita produk online, otomatis konversinya akan lebih mudah. Misalnya bisa download, bisa order lewat ya tadi gue ya kayak lu udah masuk marketplace kayak gitu, itu akan lebih mudah. Cuma kalau produk lu offline, nah orang pasti akan bingung gimana gitu konversinya. Sedangkan itu padahal itu sangat-sangat simple. Misalnya kayak contoh ya, ini gue ngeliat contoh yang paling nyata itu adalah Starbucks deh. Starbucks itu adalah contoh buat gue online to offline yang sangat-sangat terstruktur. Betul. Setuju bro. Dia pakai Line Today buat promosiin QR code-nya, ya kan? Termasuk kupon kupon. Dan line official ya. Line official itu mahal bro. Itu kalau gua nggak salah itu 2 miliar per tahun. Kalau nggak salah ya 2 M per tahun. Apa kabar lo? Ya, Gua 2 M per gocap. tahun. Lagi kalau gue bocah. Tapi itu kan ya aset gitu. Yes, Dan itu bener. dipergunakan dengan baik. Nggak cuma lu bayar. Iya, tepat banget cara mengkoneksikannya gitu. Contoh lagi gue balikin lagi dari online ke offline. Berarti kan? Tadi kan offline to online kan? Ya kan? Sorry. Tadi online to offline ya. Online to Online to offline, sekarang offline to online. Iya. Misalnya kayak Deddy Corbuzier deh contohnya. Deddy Corbuzier kan platformnya online kan. Iya. Bener.
Ya kan platform online. Online. Dia ngiklan di mana? Billboard. Iya. Placementnya. Jadi ya marketing itu buat creativity itu nggak bisa dibeli dengan harga yang murah, Bos. Nah, makanya kita bilang tadi kan seni Memang. Seni. Jadi ada perbedaan mendasar antara gini, di dalam dunia marketing itu ini ada kalau lu pernah nonton filmnya, ini gue kasih referensi adalah filmnya Syrup. Judulnya itu tahun 2009 atau 2011 gue lupa. Syrup, Ya, Syrup. Nanti coba ditampilin di sini ya. Ya, itu tentang minuman soda gitu Iya, ya. itu tentang minuman soda dan itu lu bisa belajar banyak sih dari situ. One-on-one marketing dan segala macamnya tentang branding dan menciptakan supply and demand, di mana lu manipulasi pasar gitu. Nah, di dalam film tersebut didivide antara marketing dan art. Nah, kalau marketing itu pasarnya udah ada, cuma produknya nih yang berarti perlu siapkan. Sedangkan kalau lu punya art di sini, lu harus menciptakan lagi pasarnya gitu. Pasar bisa diciptakan. Itulah kadang makanya ya lu harus tahu dulu nih produk lu kayak gimana. Jangan lu tahu-tahu, oke, gua harus digital marketing, nggak harus gitu sih. Jadi kalau gue sih lebih baik lu mikirin dulu bisnis lu, produk lu kayak gimana. Agree sih gue. Nah ini termasuk kayak yang ini gue kepikiran sama orang tua nih. Iya. Nah ya kan, apa kabar tuh? Ya kan, dia sebelum adanya digital aja udah laku. Yes. Ya kan. Nah terus gimana caranya supaya mereka tetap eksis di dalam produknya sendiri? Akhirnya ya udah going to digital dong. Iya, makanya kan sekarang mereka brand-brand yang apalagi yang nggak bisa ngiklan di TV, di billboard juga udah dilarang. Wah, itu butuh kreativitas tinggi tuh. Butuh kreativitas sangat tinggi banget. Tinggi, Bos. Dan sangat-sangat mengukur gue placementnya di mana nih. Asli. Yang target market gua pas, terus nggak melanggar hukum juga. Itu yang paling penting sih, nggak melanggar Etika hukum. ya? Bukan etika. Jadi di dalam dunia pemasaran juga Ada aturan kan diatur sama Kominfo. Yes, betul. Yang ngatur tuh Kominfo. Jadi ya makanya gue bilang kita sebagai agensi juga nggak cuma tahu ngasih harga berapa ini segala, tapi kita tahu runutan hukumnya juga gitu loh. Berarti di balik budget yang lu keluarkan juga ada aspek legalnya dong. Pastilah, Ya pasti kan? dong. Nggak kita asal comot ambil gambar, tahu ntar diklaim. Benar. Kasusnya kan pernah kejadian yang kayak siapa tuh geprek apa tuh? Oh iya, Bensu. Ya itu ternyata kasusnya panjang. Dan ternyata logonya download dari Freepik. Yang punya orang Indonesia juga. Orang Indonesia juga kontributor si Freepiknya itu yang bikin desain ayamnya itu yang pertama kali. Nah ini balik lagi, berarti itu bagian dari seninya bukan sih? Bener gak? Kayak public opinion. Itu bukan public opinion di situ. Anda yang Enggak, maksud gua. Oh bukan. Di situ bukan public opinion, kalau gue bilang itu adalah pencurian karya ya, jadi piracy sih gue bilang. Betul. Nah itu Coba. balik lagi tuh ke topik yang tadi berarti Der. Nah piracy ini yang kita tekankan, di mana tuh para pelaku. Gua tadi dulu gua lagi ngitukin ini. Dia berapa kali ngomong di mana? Banyak banget. Ya termasuk di mana otakmu. pemuda tersesat. Asli, banyak banget. Karena bener-bener ya, ini tuh satu apa ranah yang kompleks ya. Yes. Kalau gue sih menilai marketing ini satu ranah yang kompleks, di mana tuh yang tadi budget yang lu punya itu bakal menghasilkan sebuah karya juga, bahkan bukan cuma sebuah apa sih kayak return on investment yang tadi lu masukkan ke dalam budget pemasaran lu gitu, karena itu balik lagi lu juga yang untung gitu nggak sih? Benar. Iya sih? Itu Mereka jadi yang pasti dapat profit dan brandingnya, awarenessnya ya pasti. Iya. Kembali ke yang Ya punya produk, makanya itu kan akan jadi pertanyaan, kalau emang lu segitu jagonya bikin pemasaran barang digital segala macam, kenapa lu nggak bikin produk sendiri? Bos, kita ada, cuma nggak perlu lah kita tampilin di sini gitu. Iya. Itu gini loh, kita sebagai yang lebih paham di situ, ya kalau kita jualan di sini, ya lu tahu dong itu barang kita. nah itu dia makanya pokoknya dia cuma ini kamera kebeli, lighting kebeli, kantor ada gitu kan. Ya bukan gitu Pak. Ya kan? Gaji karyawan kebayar. Ya, semua senang. Dan gimana pun juga berdasarkan kita ini berpengalaman, maksudnya dalam arti dia punya pengalaman yang beda, Doi punya pengalaman juga termasuk yang diceritakan sama Bang One juga gitu kan, pengalaman itu ada juga yang kita omongin ini bukan semata-mata kosong, makanya tadi gue bilang daging.
Semuanya berproses. Iya. Yes, betul. Dan itu yang harus lu nikmati dalam proses membangun brand lu sendiri. Itu kan. Oke, jadi lu mau ngasih masukan apa nih buat para tiba agensi nih? Kalau agensi Masukan ini Itu kayaknya tuh ketemu judulnya tuh. ini kan istilahnya ya berarti istilahnya tiba-tiba agensi. Kalau gue bilang sih ya coba lo apa ya, agak susah sih pasti educate-nya. Karena udah ngomonginnya money oriented banget. Iya, asli. Mungkin Karena kalau gue coba menurut lu nih ada gak sih orang di balik itu semua? Maksudnya apakah ada palanya? Terus karyawannya dibayar cuma berapa kan? oh itu pasti ada. Pasti ada. Itu pasti kayak gitu. Gue bingung desainernya dibayar berapa ya? Coba kalkulasi 600.000 sehari dapat 10 klien 6 juta dikali 30 hari 6 kali 3 18. Karyawannya berapa ya gajinya? Lunos kan gitu. Tapi kita nggak usah nge-touch ke situ sih kalau gue bilang. Maksudnya- Itu udah terlalu ranah private bisnisnya mereka gitu. Paham. Intinya maksud gue adalah ya gue sih nggak menyalahkan lo menjual dengan harga murah ya kan. Cuma nantinya sebenarnya kalau gue jiwa nasional gue bisa nggak produk lo itu bersaing dengan produk luar. Jangan kita cuma bersaing itu sama Di produk lokal lagi. Karena gimana pun gontok-gontokan. Kita aja juga mau makan duit lokal ya. Nah, benar. Masa lu masih Benar. ngerjain orang lokal? Jangan Kesian bos, gitu kan? Karena kita tahu berkembang lah. rupiah, ya kita tahu rupiah segitu aja. Mendingan ya udah. Iya, maksudnya ayolah. Kita jadi growth bareng-bareng lah. di Makanya kita Indonesia. tipe agensi yang kalau dolar tinggi kita seneng. Nah, itu dia. Lebihannya banyak, Bos. Kalau nggak dolar Bitcoin lah. USDT. Lumayan dah itu mah. Lagi turun lagi anjing. Seenggaknya kan kalau lu bersaing dengan di luar dan ternyata produk lu bagus, itu juga membanggakan di Indonesia juga bangga, Bos. Iya, karena mereka tahu kita KTP-nya Indonesia. Iya. Wah, Kita juga Ternyata orang Indonesia nih kreativitasnya gila-gila, ternyata nggak Kita bukan dijadiin benchmark. bikin bendera. suatu kebanggaan dong. Walaupun nggak ada apresiasi lebih gitu kan. Betul. Ini ajang kita membanggakan Makanya kayak apalagi kan sekarang pandemi ya. Lu kalau bersaing sesama kita gitu ya ampun. Itu bukannya maksudnya ya, jadi mempersempit ruang lingkup lu untuk mencari nafkah. Cuma sebenarnya kesempatan lu dengan lu membuka mata dengan digital marketing. Ternyata dunia itu luas loh, Bos gitu. Iya. Luas loh gitu. Lu bisa berkreasi dan berkreativitas lebih maksimal jadinya gitu loh. Dan target market tuh bisa keluar, bisa dihitung ya. Yes, contohnya kayak gini deh, yang sangat simpel ya. Gue salut banget sama Nilo Jelantik deh. Dia ngambil Grab pasar luar, oke bos. Gitu Benar. kan. Dan dia juga seorang aktivis gitu kan. Gue juga politik. tapi gue gak mau masuk karena dia politiknya ya. Maksud gue sebagai dia entrepreneur as a businesswoman, wah gue apresiasi banget sih. Gue apresiasi banget. Dia jago banget ya marketing. Yes, personal branding. Personal brandingnya keren. Personal branding, solar identity semua. Wah, mantep deh. Dan kalau lu mau memulai, carilah mentor yang benar-benar tahu. Bukan mentor yang cuma mau ngambil duit lu. Iya, kan justru itu. Yes. Kalau misalnya gini deh, ini mungkin buat closing aja jadinya ya. Iya. Mungkin closing sekali. Closing. Jadi Closing. kalau lo mau sekalian belajar di channel ini, that's fine. Kita akan coba buka juga as a free gue ngomong kasar gue lagi. Gratis. Ya, Udah gitu aja pokoknya gratis lah. Maksudnya, kalau lo ada pertanyaan tentang digital marketing, how to advertise di sini, terus ini, silakan lo taruh di kolom komentar, nanti kita akan coba jawab. Dan Kalau lu malu lu taruh kolom komentar, taruh nomor lu biar gue personal chat. Kalau misalkan lu keberatan juga, Bapak inget bulan Agustus Bapak. kalau misalkan emang keberatan juga, ngerasa privacy lu itu butuh dirahasiakan, ya lu bisa langsung email kok. Kita ada email kan, Kita ada email. Bisa DM Instagram juga nanti. Bisa email, bisa DM Instagram. Banyak lah dan kita caranya. tipenya orangnya suka ngobrol. Iya. Nah, Lu mau ngajak ketemu di mana? ya kita sampai malam. Betul. Dan kita Jadi- gini ya, jangan ketemu di mana juga. Lu yang ngatur dah, kita bisa apa enggak ya nanti. Iya benar. Masih ada pemainnya tadi. Deadline banyak bos. Deadline banyak bos. Dimanapun, biar gimana pun waktu sekarang udah kekuras.
Nah, gimana lanjutin lagi closing itu? Jadi untuk mereka semua yang mau, lo bisa entah itu di kolom komentar atau mungkin mau email secara personal, kontak kita aja. nggak apa-apa gitu. Masalahnya kita nggak bisa bikin kelas webinar karena kita pun punya klien yang harus di-maintain. Nah, Kita mengadakan ini ya karena ini ajang kita buat melepas penat lah. Nah. Kita ngobrol lah di luar Yes, kerjaan. iya. Gitu. Jadi biar gimana pun tercipta sarang ide ini berdasarkan keluhan kita. Itu karena emang di balik itu semua Emang biar kita pernah ngobrol. Iya. Karena kalau misalkan untuk di saat kita jam kerja gitu itu benar-benar obrolan profesionalitas gitu kan. Gimana? Ya bener dong. Pahit ya. Gitu kan. Pahit-pahitan asli, pahit-pahitan. Tapi habis lepas dari situ ya udah. Nah, dari situ akhirnya terciptalah sebuah karya seperti ini gitu. Jadi ya balik lagi tadi. Tanya gitu. kalau mau tanya nggak apa-apa. Ya, buat kalian kalau yang mau Open nanya banget ya. tinggal komentar nih di Banyak lu mau nanya soal Sini apa? dah. Mau soal digital marketing bisa dijawab, soal copywriting bisa dijawab juga, soal desain juga bisa dijawab juga. Bebas lu mau tanya apa. Tapi sebenarnya kalau gue sih, kalau lu tanya hal itu satu persatu, nanti akan menyulitkan. Iya. Lo harus tahu dulu objektif lo apa. Iya, benar. Gitu. Jadi Tahu goalsnya. coba lu runut lagi apa yang pengen lu tahu, bukan maksudnya apa kebutuhan dari bisnis lu. Bukan apa yang lu pengen tahu satu terpotong-terpotong gitu. Objektifnya apa dulu? Gue selalu nanya sama setiap klien kita kan, Iya. objektifnya apa dulu? Objektifnya. Objektifnya apa? Baru kita sesuaikan budgetnya begini. Kalau budgetnya nggak sesuai, ini loh prosesnya akan lebih panjang. Ini begini, ini begini. Itu banyak banget faktornya, variabelnya banyak banget. Jadi better you deny the client gitu. Gue mendingan di net klien. Nah, bener. Gue mendingan di net terbuka banget kan? Iya, gue serius. Maksudnya open Gue juga banget. kayak gitu, gue juga sebenarnya. Serius. Karena bukan soal kita nolak rezeki ya. Yes. Gitu, karena kalau si kliennya pun memaksakan dan dianya kekeh nih tetap maunya kayak gitu. Dengan pengalaman kita juga yang udah lebih banyak di situ, ngapain kita ikutin gitu, nantinya ketika itu gagal kita yang disalahin. kita yang Iya. salahin benar. Exactly. Padahal kita udah kasih tahu Kita udah kasih tahu, itu udah sering banget kejadian, jadi kita udah nggak mau ambil itu lagi. Banyak kejadian banget sih. Banyak banget. Karena satu, selain uang yang lu buang, itu ada yang lebih berharga. Apa itu? Waktu. Udah itu, yang nggak bisa lu mundurin, nggak bisa lu stop dikit aja gitu kan. Apalagi lu majuin gitu. Pengalaman apa ya? Ya meskipun sering telat ya, oke lah. Pengalaman beberapa hari yang lalu. Sulit lu, manage waktunya susah Tapi banget. ingat ya, jangan request kita buat ngadain webinar atau Iya. kelas rutin. Yes. Kita bikin kelas atau kita sharing knowledge itu ya berdasarkan jadwal kita aja. Kalau lagi free ya kita kasih. Ya, as personal ya. Bukan kita minta harus bisa dituntut gitu loh. Mohon maaf kita juga masih kerja bos. Bener. Masih Oke kerja oke. lain. Buat kalian yang kurang apresiasi dan Apa? apresiasi sih. Kurang apresiasi terhadap apa? Temokin dulu, temokin. Dia diapresiasi. Pokoknya kalau kali dari teman-teman UKM yang menjual jasa itu di bawah rata-rata harga pelaku digital yang pada umumnya begitu, coba lebih difikirkan lagi untuk produk ini gimana biar go big. Yap. Gak cuma menghasilkan dia itu berdagang tapi berbisnis. Itu sih sebenarnya. Beda banget pokoknya. Itu Berdagang beda. sama bisnis tuh beda banget tuh. Jauh banget. Yang namanya bisnis tuh harus bisa measurable segala macem, bisa berhitung, scalable kayak gitu. Oke, nih closing coba. Keren nih. Aduh, closing gue ya. Iya, gua tuh aja kan gua host bebas. Oke. Jadi buat kalian yang udah nonton program ini, program micet ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Sama nih masih ada slot kosong nih, kali aja nanti ada brand yang mau build in mari, ya kan? Masih ada slot kosong ini. Ini kalau ini kita beli sendiri. Kalau tiba-tiba ada kaos kaki pun juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue pakai kaos kaki lu, sumpah. Ya kali aja nanti mungkin ada brand yang mau build, masang iklan di sini, kita masih tersedia spot. Anjing, jauh dari banget kita. Kan bantu UMKM, yang penting UMKM. Oh iya, Yang penting UMKM. Mungkin Bener. itu perlu tekenin. Bener. Itu perlu tekenin. Misalnya kalian punya produk yang mau dipasarin Mau, di channel kita, let's go. Let's go. Silakan. Tapi buat lu brand gede, lu jangan ngarep lu. Iya, kayak misalkan UMKM tahu diri. Mungkin kita batasin ya follower yang mungkin kalau misalkan Instagram yang followersnya di bawah berapa. Gua nggak minta followers, gua selalu kita
konsultasi diskusi. Konsultasi ya. Nanti kita Biar taruh di lebih sini. silaturahmi, Iya. lebih kenal gitu. Kita taruh di sini. Nanti produk kalian kita taruh di sini kan kalian bisa brand kalian lumayan naik, kita juga kenyang. Terutama sih ya minuman sama makanan lah. Sini aja udah gitu kan. Ya. Kadang kalau lagi syuting aduh gimana? Lu katanya perjuangan gua jalan sendirian. Nah itu dia. Jadi kayak gitu ya, dan kalian jangan lupa lagi gue ingetin like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalkan ada masukan-masukan tentang konten kita, link tinggalin aja di kolom komentar, nanti kita baca kok, dan itu bakal kita balas ngebangun satu-satu. dan bakal ngebangun kita juga buat kedepannya lebih baik. UMKM boleh built-in. Boleh built-in di sini. Taruh aja. Oke. Bebas. Lo email aja gitu. Keep in touch personally. Kita perlu bikin campaign itu tuh. Yes. Wah, Kayak seru nggak sih? Hashtag Boleh. UMKM Apa tuh tuh? sarang ide. Iya nggak? Hashtagnya seru tuh kayak itu. Boleh. Ini membantu. Mungkin kalian juga bisa bantu komen hashtagnya apa supaya bisa. Ya. Keren kan ini gue. Dua lagi. Gua udah pernah jalanin ini. Makin nyam sih. Oke. Oke. Jadi itu aja ya. See you in the next video. Mungkin bakalan ada konten-konten menarik lainnya dari Sarang Ide, dan gak cuma dari Dimicet doang, ada banyak lagi konten-konten menarik lainnya. Betul banget. Ya. Saksikan terus, stay tune terus, dan jangan lupa bunyiin lonceng notifikasi kalian ya, biar kalian update terus. Oke, see you in the next video. Bye. Bye. Bye.